BNPB menyatakan bahwa tim SAR gabungan bekerja tanpa henti untuk mencari korban hilang bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Data terakhir per hari ini, BNPB menyampaikan bahwa sebanyak 1.140 jiwa tewas dan 163 jiwa masih dinyatakan hilang. BNPB menuturkan untuk kawasan pemukiman presentase kemungkinan penemuan jasad sudah mulai mengecil. Data ini nantinya akan menjadi dasar penentuan hak-hak ahli waris korban berkaitan dengan hunian sementara atau huntara, relokasi pemukiman, dana santunan, dan bantuan lainnya. Sementara itu, sebagian wilayah terdampak banjir Sumatera telah menuju fase pemulihan, namun banyak pula yang masih berada di fase tanggap darurat. Akses jalan dan jembatan di wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara secara relatif untuk akses jalan nasional sudah pulih. Di Provinsi Aceh terdapat perkembangan signifikan pada 2 koridor utama jalur akses darat. Sebelumnya, koridor tersebut memiliki 13 ruas titik terputus. Lalu apa saja pencapaian dan target yang sudah dilakukan pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera? Apa fokus utama pemerintah saat ini mengenai pemulihan bencana? Kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio TV One dan juga terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Saya ingin perkenalkan untuk Anda sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom ada Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam Mbak Vena. Selain Pak Gubernur, juga kami sudah hadir bersama saya di studio ada Pak Joko Widodo, Ketua Satgas Bencana Sumatera dari BRIN. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Vena. Sehat Pak Joko. Terima kasih. Oke. Selain Pak Joko, kami juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom. Ada Pak Murtala Mudin, juru bicara Posko Satgas Penanganan Bencana Banjir Longsor Aceh. Selamat malam Pak Murtala. Selamat malam. Dan kami juga sudah terhubung pemirsa bersama dengan Kapus Datin BNPB, ada Pak Abdul Muhari. Selamat malam Pak Abdul Muhari, nanti juga akan bergabung bersama kita. Tapi saya ingin awali terlebih dahulu pemirsa bersama dengan Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyildi. Ini kami ingin tahu Pak, bagaimana kemudian kondisi terkini penanganan di Sumatera Barat saat ini? Penanganan tetap berjalan, baik untuk kepentingan masyarakat yang sekarang juga ada di pengungsian ataupun juga di Huntara yang sebagian sudah berada di sana dan kemudian juga ada yang sudah bergabung dengan sebagian anggota keluarganya dan dari suplai makanan cukup tersedia karena dukungan dari kementerian dan juga banyak pihak dan sekarang kita akan melangkah dalam rangka untuk pembangunan hunta dan insya Allah nanti malam kami akan Zoom dengan Pak Menteri Dalam Negeri untuk memastikan daerah-daerah yang sudah siap lokasinya untuk kita mulai besok insya Allah. Di Agam Sumatera Barat. Ya, termasuk di Agam, kemudian juga Padang Panjang, Tanah Datar, Kota Padang. Itu akan kita mulai untuk pembangunan hunian tetapnya, Mbak Vena. Oke, kalau perkembangan banjir susulan yang terjadi di Agam Sumatera Barat seperti apa, Pak Gubernur? Ya, memang ada beberapa daerah yang memang masih ada banjir ya. Dan kemarin beberapa hari yang lalu juga di Padang dan karena sekarang ini perbaikan sungai sudah dimulai sehingga itu sudah mulai terkoordinasi secara baik sehingga tidak melebar kecuali mungkin yang di Maninjau di Kabupaten Agam tapi dari informasi lapangan tadi itu sudah mulai dirapikan, dibersihkan dan mudah-mudahan bisa dilewati oleh kendaraan nantinya. Oke, ada nggak Pak untuk kemudian mengantisipasi adanya banjir susulan seperti yang terjadi di Agam Sumatera Barat untuk di wilayah lainnya di Sumatera Barat? Apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Ya, terjadinya banjir kemungkinan masih ada karena curah hujan diberikan sampai akhir Desember ini diperkirakan juga masih tinggi. Dari BMKG juga kita perlu menjaga kewaspadaan. Dalam kondisi itulah dari
kerjasama TNI, kemudian juga dari Balai Wilayah Sungai, kemudian dinas-dinas kita di provinsi dan kabupaten kota, itu mencoba mengalirkan dan membenahi sungai-sungai kita yang kemarin sedimennya itu tinggi, kemudian dari pengurukan, dan sehingga kita harapkan nanti air itu akan tersalur pada tempat yang lebih aman, sehingga tidak melebar kiri kanan. Dan ini memang pekerjaan yang berat yang akan kita lakukan untuk kedepannya, bagaimana sedimentasi daripada sungai-sungai ini betul-betul segera untuk kita rapikan, karena memang juga sekarang ini lahan pertanian kita tidak kurang daripada 20.000 hektar yang terdampak, yang juga harus segera kita pulihkan. Nah, maksud itu pemenahan sungai harus menjadi prioritas kita, baik dalam hal salurannya itu dibenahi buat sementara. Nah, tentu ini juga menjadi agenda besar kita untuk bagaimana pembangunan untuk lanjutannya. Dan kepada warga masyarakat juga sudah kita ingatkan untuk dia kewaspadaannya, karena di Agam kemarin juga terjadi gempa, dan juga sedikit banyak ini akan berpengaruh kepada daratan kita, karena juga mungkin akan ada retakan-retakan, sehingga ini juga potensi untuk longsoran-longsoran selanjutnya. Dan kita sudah ingatkan oleh Bupati untuk keamanan masyarakat adalah nomor satu tentunya, yang memang harus kita berikan jaminan sehingga tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Oke, saya mau ke Pak Joko. Pak Joko, menurut Anda, ini kan Agam Sumatera Barat terjadi banjir susulan. Apa yang sebetulnya terjadi? Ya, memang harus dimaklumi ya, karena memang curah hujan masih tinggi, ya, jadi akhirnya banjir berulang gitu. Dan yang harus kita lakukan sebenarnya kita harus mengantisipasi supaya banjir susulan ini tidak menimbulkan korban lagi, Mbak Vina. Oke, apa yang kemudian perlu dipersiapkan gitu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Ya, saya kira yang utama sekarang kita harus memastikan bahwa masyarakat yang sekarang dalam posisi sedang dalam pengungsian ya, itu bisa selamat, artinya tidak terpengaruh oleh bencana susulan. Kemudian yang kedua, kita harus memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan makanan dan minuman yang cukup, kemudian terhindar dari penyakit, artinya kita harus memitigasi penyakit yang ada. Dan tentu yang lebih penting lagi, kita juga harus menyediakan tempat yang layak bagi para pengungsi. Oke, kita sudah pantau bagaimana kondisi di Sumatera Barat. Sekarang saya mau beralih untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Murtala Mudin, juru bicara Posko Satgas Penanganan Banjir Longsor Aceh. Pak Murtala, kita tahu pemerintah ini tengah mempersiapkan hunian sementara, Huntara. Bagaimana sejauh ini persiapannya? Ya, saya kebetulan sedang di Kabupaten Tamiang, tadi juga sudah sempat melihat tentang pembangunan Huntara yang sudah sangat dikebut itu oleh BUMN di bawah Danantara. Tadi saya lihat ada progresnya hampir mencapai 50%. Tapi ada masalah juga di bawah, di sebagian daerah juga banyak yang sudah menunggu-nunggu. Kemarin terakhir kan pulang mereka membangun puing-puing sendiri. Puing-puing bangunan yang ada bekas itu mereka bangun. Jadi apakah ini Huntara ini nanti akan membuat mereka mau kembali ke Huntara? Itu masalah baru yang kemudian, karena mungkin sudah terlalu lama kan. Tapi saya lihat memang sudah dikebut. Oke, Huntara ini sedang dikebut di Aceh. Tapi kami ingin tahu begitu bagaimana persiapan ataupun proses dari Huntara sejauh ini. Apakah nanti seluruh warga yang terdampak ini akan sepenuhnya dipindahkan untuk tinggal di Huntara ini, atau sebetulnya mereka memiliki opsi lain? Nah, sebaiknya supaya mereka di Huntara, karena jaminan kesehatan mereka, jaminan hidup mereka kan jadi lebih baik. Tapi kan sifat persepsi masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu kemarin, sudah sampai 1 bulan, akhirnya mereka kan tidak lagi menunggu Huntara. Di banyak daerah itu mereka sudah membangun sendiri dari puing-puing itu, bahkan banyak tenda-tenda yang bantuan yang sudah mereka gunakan untuk membangun hunian sementara mereka di kampung. Karena kemarin kan mereka juga berpikir tentang MCK dan lain-lain yang belum tertangani. Mudah-mudahan mereka mau pindah ke Huntara.
pemerintah Aceh menginginkan mereka pindah ke Huntara karena dengan begitu memudahkan mereka untuk dijaga kesehatannya, dijaga keterjaminan makanannya. Tapi itu kan semua tergantung pada mereka sendiri nantinya. Oke, target penyelesaian dari Huntara ini kapan bisa selesai? Sebenarnya Januari mereka sudah harus menempati Huntara itu. Januari mungkin sudah selesai. Ini mungkin seminggu lagi Huntara kayak di Tamiang itu saya kira selesai karena dibangun 24 jam. Oke, apa sih Pak sebetulnya alasan masyarakat yang tidak ingin pindah ke Huntara? Alasannya apa saja? Pertama kan karena memang Huntara itu baru dibangun, baru mereka bisa tempati setelah 1,5 bulan mereka terkena bencana. Jadi daripada mereka luntang-lantung, terakhir mereka banyak yang mengutip puing-puing bangunan dan membangun hunian sementara mereka di kampung. Karena dekat dengan kampung, yang bagi-bagi yang dekat dengan kampung, ada di bawah-bawah pohon dan lain sebagainya, ini kan membuat mereka lebih nyaman begitu karena dekat dengan keluarga, dekat dengan selama ini interaksi sosial mereka di situ. Tapi kan kita berharap ada sebuah skema pemerintah nantinya bagaimana memindahkan mereka ke Huntara sampai mereka punya huntap nanti. Tapi rata-rata ketika kita tanyakan mereka memilih berada di kampung saja daripada pindah ke sana karena mungkin di kampung mereka juga bisa mendapat pekerjaan. Kan selama ini kan sudah mulai banyak misalnya warga-warga yang membersihkan rumahnya, ada relawan yang juga kemudian membantu di daerah sekitar itu membersihkan sekolah, membersihkan masjid, membersihkan fasilitas umum lainnya yang membuat mereka bisa punya penghasilan. Jadi saya lihat seperti di Tamiang hari ini banyak sekali mereka kembali ke kampung karena ada harapan pekerjaan. Apalagi di daerah tertentu misalnya mereka punya kebun yang masih berproduksi seperti sawit atau kelapa, itu kan membuat mereka memilih berada di kampung begitu. Pak Mahyildi, kalau di Sumatera Barat sendiri bagaimana kemudian proses persiapan Huntara? Ya, alhamdulillah dengan pembangunan Huntara untuk mereka tinggal sementara itu berjalan, dan memang tidak semua warga yang tinggal di Huntara karena juga mereka punya famili-famili yang di kampung mereka, dan sehingga mereka bergabung dengan familinya itu. Dan kalau memang itu yang terjadi, maka kita akan melangkah mempersiapkan dan memastikan untuk pembangunan huntap. Dan ini sudah kita mulai, dan insya Allah besok kita mulai pembangunannya bersama Menteri Perumahan. Oke, kalau Huntara sendiri dibangun di mana saja di Sumatera Barat, Pak? Ya, alhamdulillah kita di Agam, ini kemarin ketika Pak Presiden datang, itu sudah mulai pembangunannya, dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ini akan selesai. Kalau di Padang, memang sudah ada bangunan Huntara yang dulu ketika COVID juga digunakan, dan sekarang digunakan untuk warga yang rumahnya yang rusak, yang tersapu banjir. Alhamdulillah sebagian ada yang pindah ke sana. Dan kemudian juga di tanah datar, nah insya Allah kebetulan waktu longsor tahun 2024 yang lalu itu sudah dibangunkan sebagian dan masih ada tanah lahan, nah maka kita tambahkan di lahan tersebut untuk huntapnya. Jadi warga kita yang tinggal sekarang ini sementara di rumah tetangganya, familinya, nanti mereka akan tinggal di huntap yang sudah kita mulai bangun. Oke, Pak Joko, kalau kita lihat di sebagian wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dan juga longsor ini tengah dipersiapkan Huntara. Kalau dari BRIN melihat Huntara ini seperti apa? Ya, saya kira Huntara ini sangat penting ya, karena memang ini tentu para pengungsi kalau bisa tidak perlu lama-lama di tenda. Jadi tentu kalau di rumah hunian akan lebih baik bagi mereka. Dan saya kira pemerintah juga sudah menyiapkan ya Huntara di banyak lokasi, dan ini mudah-mudahan akan membantu ke depan. Oke, tentunya itu harapan kita semua, dan kita akan lanjutkan diskusi kita. Nanti juga akan bergabung bersama kami Kapus Datin BNPB Pak Abdul Muhari. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke BRIN terlebih dahulu, Pak Joko. Apa yang sudah dilakukan oleh BRIN untuk kemudian mendorong pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera? Ya, BRIN yang pertama kami lakukan kan memetakan area terdampak ya. Dan itu saat ini kami sudah mengumpulkan banyak citra satelit resolusi tinggi, sekitar 300 scene lebih ya, sumbangan dari berbagai negara, dan ada juga dari Kemenhan dan PTLN. Dan itu menjadi modal dasar yang sangat baik untuk kita melakukan rekonstruksi ke depan. Kita bisa melakukan perencanaan dengan dasar citra satelit resolusi tinggi itu. Gitu. Kemudian yang lain di lapangan kami juga mengirimkan air siap minum ya. Itu kami tempatkan di Aceh Tamiang itu 2 unit dengan kapasitas kira-kira produksi 10.000 galon per hari. Kemudian di Tapanuli Tengah itu ada 1 unit dengan kapasitas 5.000 galon per hari. Dan kami juga menerbangkan drone, baik drone yang optical ya, untuk memetakan area-area longsor di Tapanuli Tengah, di Aceh Tamiang, Sibolga dan sebagainya. Dan kami juga menerbangkan drone GPR untuk mendeteksi potensi air tanah, ketebalan lumpur dan lain sebagainya, Mbak. Oke. Kami juga sudah terhubung pemirsa bersama dengan Kapus Datin BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam, Mbak Verna. Pak Abdul, kami ingin tahu data terbaru yang sudah dimiliki oleh BNPB saat ini seperti apa, data korban, kemudian data korban meninggal dunia hingga data korban hilang saat ini. Iya, per hari ini 28 Desember 2025 kami baru saja menyampaikan update data terkait data korban dan progres pemulihan upaya-upaya yang dilakukan di lapangan. Per hari ini ada tambahan 2 korban yang ditemukan di Benar Meriah dan Aceh Utara. Sekali lagi tentu saja doa dan simpati yang mendalam untuk pada keluarga korban ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga total korban rekapitulasi 3 provinsi hari ini menjadi 1.140 jiwa meninggal dunia, 163 masih tercatat dalam daftar pencarian tim SAR gabungan, dan yang mengungsi 399.172 orang, Mbak Verna. Oke, masih adakah operasi pencarian korban hilang yang masih dilakukan sampai saat ini, Pak? Ya, konfirmasi kami dengan Basarnas ini masih dilakukan, tetapi memang tidak di lokasi pusat-pusat pemukiman atau pusat aktivitas masyarakat, tetapi lebih ke titik-titik site-site yang sudah ditentukan oleh Basarnas yang diidentifikasi memang mungkin masih ada jasad, apakah itu tertimbun atau terbawa oleh longsoran atau material banjir, Mbak Pena. Itu di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu masih diteruskan di beberapa titik site-site tertentu yang ditetapkan oleh Basarnas. Oke. Kalau dari Agam Sumatera Barat, adakah data baru? Untuk per hari ini, untuk penambahan korban jiwa ini semuanya dari Aceh 2 jiwa. Oke. Jadi untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat tidak ada penambahan. Oke, apalagi kalau kita lihat di Agam Sumatera Barat, Pak, terjadi banjir susulan, tidak ada korban jiwa begitu ataupun korban lainnya dari Agam Sumatera Barat? Untuk bencana susulan, BNPB mencatat memang dari peningkatan intensitas curah hujan secara umum 4 hari terakhir ya. 4 hari terakhir itu terjadi banjir di 3 kabupaten di Aceh dan 2 kabupaten di Sumbar. Alhamdulillah ini di Sumbar tidak ada korban jiwa. Memang sempat ada terjadi galodo susulan ya di Maninjau ya Pak Gubernur. Tetapi alhamdulillah ini arusnya datangnya sumber galodo ini tidak dari ketinggian yang terlalu curam sehingga arus ke bawah itu tidak terlalu kencang sehingga dampak kerusakan pun minimum. Jadi sebenarnya Mbak Berna, ini kondisi hujan yang mengakibatkan bencana susulan di 2 provinsi dalam 1 minggu ini, itu dalam kondisi normal sebelum bencana, itu bukanlah intensitas hujan yang bisa menyebabkan banjir dan longsor.
Lalu kenapa saat ini setelah bencana ini menjadi intensitas hujan lebat sedikit kemudian menjadi banjir dan longsor atau banjir susulan? Karena memang kapasitas daya tampung dari drainase primer saat ini, saluran-saluran air, sungai, dan kondisi saluran air yang ada di kawasan terdampak, ini memang mengalami penurunan bahkan mungkin 70%. Karena ada pendangkalan akibat lumpur, sungai yang berpindah, kemudian ada sumbatan-sumbatan dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi atensi BNPB bersama Kementerian PU ini berupaya untuk mempercepat normalisasi dari infrastruktur keairan ini, khususnya pendalaman alur sungai dan normalisasi sungai di beberapa titik yang kita anggap memang menjadi titik rawan terjadinya limpasan kalau ada intensitas hujan tinggi. Ini memang tentu saja belum akan optimal dalam 1 minggu ini karena daerah aliran sungai yang terdampak itu sangat luas. Nah, cara lain yang kita lakukan adalah optimalisasi operasi modifikasi cuaca. Hingga saat ini dari tanggal 27 November, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak pernah berhenti sehari pun kita lakukan operasi modifikasi cuaca. Aceh itu kita kerahkan 4 pesawat, Sumatera Utara 2 pesawat, dan Sumbar 3 pesawat. Tetapi sekali lagi memang kondisinya ini kita berupaya membuat tidak ada hujan dalam kondisi puncak musim hujan. Kita di Desember saat ini. Ini adalah puncak musim hujan di Sumatera bagian tengah ke utara. Dan ini kita upayakan dengan modifikasi cuaca bahkan hingga sampai tidak ada hujan. Dan itu dalam beberapa hari terakhir, dalam 1 bulan, itu bisa dikatakan mungkin 20 hari dalam 1 bulan terakhir pasca bencana itu bisa kita buat tidak ada hujan. Tetapi tentu saja ini ada batasan-batasannya sehingga tetap dalam beberapa hari kemudian intensitas hujan turun dan kemudian ini yang menyebabkan adanya bencana susulan. Kita akan terus optimal modifikasi cuaca dan juga normalisasi kawasan infrastruktur perairan ini. Oke. Baik, saya bergeser ke Aceh, ke Pak Murtala. Pak Murtala, ini kami mendapatkan informasi bahwa tanggap darurat ini akan berlangsung sampai tanggal 7 Januari. Benarkah demikian, Pak? Sampai tanggal 8 Januari. 8 Januari. Apa yang kemudian dikebut untuk kemudian dalam fase tanggap darurat ini, Pak Murtala? Yang paling dikebut adalah kan infrastruktur perhubungan, terutama jalan. Udah itu mengakses kelompok-kelompok rentan yang tadinya mungkin secara tidak ada penanganan khusus. Sekarang kan penanganan kesehatan juga kepada kelompok-kelompok rentan kan makin terfokus. Sementara Gubernur juga sudah memerintahkan tentang bagaimana supaya pada tanggal 5 Januari ini pembelajaran di sekolah walaupun masih bersifat tanggap darurat tetap harus terjadi karena ini adalah bahagian daripada supaya menghindari anak-anak kita makin depresi karena ketiadaan ruang belajar buat mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita sudah membuat beberapa seruan, misalnya sekolah darurat juga membuat kurikulum darurat agar anak-anak minimal dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bermain di sekolah, bertukar-tukar pikiran dan lain sebagainya. Sehingga yang kita harapkan pemulihan psikis terhadap korban juga dapat beriring. Begitu, itu yang menjadi titik fokus sekarang. Bagaimana pendidikan harus terjadi dan akses hubungan sampai dari semua daerah terisolir itu dapat tertangani dengan baik, bisa ditangani dengan roda 4, begitu. Itu harapannya bisa berlangsung sampai nanti tanggal 8 Januari. Saya mau ke Sumatera Barat, Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyildi. Kami ingin tahu apa sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh warga Sumatera Barat saat ini. Ya, untuk sekarang ini kebutuhan kita itu suplai air bersih dan air minum ya. Ini masih menjadi perhatian kita. Walaupun memang kita sudah membuat teki-teki penampung dan kemudian disuplai melalui mobil-mobil. Karena memang seperti di Kota Padang, itu PDAM-nya belum berfungsi secara maksimal, maksud itu penyediaan air adalah menjadi harapan masyarakat. Dan kemudian samping itu juga kita sekarang ini melakukan pembenahan tentang infrastruktur kita. Seperti dengan tadinya banjir susulan di Maninjau,
maka yang kemarin jalan bisa dilewati, kemarin beberapa hari terputus. Nah, ini yang akan kita kerjakan segera. Dan sekarang ini juga jalan dari Padang ke Padang Panjang itu sudah bisa dilewati, tapi masih dalam pekerjaan dan belum maksimal. Dan kemudian jalur-jalur yang pekerjaan berat adalah yaitu jalur Padang Malala. Nah, ini memang berat. Menurut ini memang butuh waktu yang cukup panjang untuk pembenahannya. Tapi seluruh daerah-daerah di Sumatera yang terdampak ataupun yang kena banjir longsor itu sudah diakses melalui roda 4 wilayah besar. Yang paling dibutuhkan saat ini oleh warga Sumatera Barat diantaranya adalah air minum, air bersih, kemudian juga akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat. Saya mau ke Pak Joko. Pak Joko, ini kan BRIN sudah juga kemudian menyumbang air minum bersih untuk sejumlah warga yang terdampak akibat bencana di wilayah Sumatera. Target selanjutnya yang akan dilakukan BRIN ke depannya apa? Ya, target BRIN ke depan, BRIN akan fokus untuk membantu ini ya, rekonstruksi, rehab dan rekon. Tadi sudah kami sampaikan bahwa di BRIN kami sudah menyiapkan data satelit resolusi tinggi dan memang itu menjadi tugas BRIN ya untuk menyediakan data. Dan tentu kami akan mensupport semua kementerian dan lembaga, ada Badan Informasi Geospasial, terus kemudian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman misalnya, Bappenas, kemudian BNPB tentunya kami selalu setorkan hasil analisis kami ke BNPB. Kalau sejauh ini untuk relokasi dan juga penataan ulang, apa kemudian rekomendasi dari BRIN gitu untuk disampaikan ke sejumlah pemerintah daerah di 3 provinsi? Ya, sebenarnya untuk tahap ini ya, relokasi ya dan rekonstruksi itu memang yang paling penting kita harus memilih lokasi yang memang sesuai dan aman ya buat mereka. Dalam arti sesuai itu lokasi itu harus memperhatikan juga peruntukan kawasannya seperti apa, kemudian kondisi iklim dan potensi bencana ke depan seperti apa, topografinya seperti apa dan sebagainya. Dan itu sebenarnya memang yang berperan nanti yang utama adalah Badan Informasi Geospasial ya yang akan melakukan itu, dan tentu BRIN akan mensupport tadi dengan data satelit resolusi tinggi dan mensupport tenaga-tenaga ahli di BRIN yang memang bisa membantu ke sana, Mbak. Oke, saya mau kembali ke BNPB, Pak Abdul Muhari. Ini kalau kita tahu juga banyak jembatan beli yang sudah diperbaiki. Sejauh ini laporan dari BNPB seperti apa? Ya, untuk Sumatera Barat itu Pak Gubernur pasti juga sudah mengikuti ya prosesnya, beberapa titik-titik krusial itu sudah dilakukan. Kemudian tadi yang akses jalan provinsi yang jalan alternatif Padang Bukit Tinggi di Malalak itu juga sekarang sedang ditangani dengan intervensi dari Kementerian PU. Kemudian untuk Sumatera Utara itu relatif untuk jalur lintas penghubung kabupaten kota hanya tinggal di satu titik antara Tapanuli Utara dan Sibolga yang masih terputus, ada longsoran dengan kedalaman 60 meter ya, sehingga tidak mungkin dibangun jembatan, tetapi kemudian dibuatkan jalur alternatif sehingga secara umum relatif ini sudah terhubung jalan lintas penghubung antar kabupaten dalam satu provinsi. Kita ke Aceh, ini ada 2 koridor utama yang menghubungkan ibu kota provinsi, Medan ke Banda Aceh via jalur timur itu sudah terhubung, jembatan Kutablang yang selama ini masih melewati Awe Getah, jembatan alternatif saat ini sudah terhubung sehingga ada 2 jalur jembatan yang bisa mengkonekkan, menghubungkan jalur lintas timur yang paling krusial sebenarnya, karena lintas timur ini adalah alur jalan utama yang menghubungkan kabupaten kota terdampak parah di timur. Kemudian lintas barat ini Banda Aceh, Nagan Raya, Molaboh terus sampai ke Sumatera Utara. Nah, ini juga sudah pulih, dan yang PR kita sebenarnya adalah akses dari lintas timur ke daerah tengah. Jadi akses dari Biren ke Bener Meriah, akses dari Loksmawe ke Takengon itu secara bertahap dan secara terbatas
saat ini sudah pulih di jalur KKA, sedangkan yang Biren Bener Meriah ini masih ada PR 3 jembatan lagi yang saat ini sedang dikebut dengan target itu di tanggal 30 Desember. Kami mendapatkan informasi dari PU itu saat ini masih on schedule ya. Kita harapkan ini benar-benar bisa tembus sehingga akses Bener Meriah Biren ke Bener Meriah ini sudah terbatas sebenarnya. Jembatan Belia sudah terpasang. Yang belum itu adalah PD ke Takengon, kemudian Takengon Gayo Luas sampai ke Kutacane. Jadi alur tengah ini yang masih kita kejar penyelesaiannya. Kita harapkan memang ini bisa selesai sesuai dengan target dari Kementerian PU. Secara umum ada dua aspek sebenarnya yang menjadi kunci percepatan pemulihan di Aceh, Mbak Fernand. Pertama adalah pemulihan sektor jalan, yang kedua adalah pemulihan listrik. Karena listrik ini begitu jalan sudah selesai, kalau listrik bisa dipulihkan dengan cepat, artinya proses masuknya kendaraan-kendaraan yang membawa komponen-komponen perbaikan dari perbaikan listrik ini bisa masuk, maka secara otomatis kalau jalan sudah pulih, listrik hidup, aktivitas ekonomi bisa berjalan. Dan juga proses pemulihan PDAM itu sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Meskipun ada genset, tetapi tentu saja ini tidak akan bisa optimal. Tetapi kita harapkan nanti begitu akses jalan darat pulih, listrik bisa di kawasan tengah ya, di kawasan tengah itu bisa kita percepat, maka dua aspek ini pulih, maka operasi pemulihan secara umum di sektor lainnya, baik itu sektor air minum, BTS juga bisa berfungsi kalau ada listrik dan seterusnya, ini bisa kita percepat, Mbak Fena. Oke, itu adalah percepatan pemulihan dari BNPB. Kita juga ingin dengar target jangka pendek dan juga jangka panjang dari pemerintah provinsi untuk mendorong percepatan pemulihan bencana Sumatera. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah mendengar target dari BNPB. Sekarang saya mau kembali ke Pak Gubernur Sumatera Barat. Pak Gubernur, kalau dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, fokus utama ke depannya, target jangka pendek dan juga target jangka panjang untuk mendorong percepatan pemulihan, seperti apa? Ya, untuk jangka pendek itu adalah kaitan dengan Huntara dan Kuala Huntap. Kita harapkan dengan kita mulai besok Huntap, mudah-mudahan ini akan selesai dalam waktu yang pendek, sehingga kita harapkan nanti menjelang Lebaran ini sudah selesai, sehingga masyarakat kita yang terdampak bisa Lebaran rumah baru. Nah, kemudian selanjutnya kita sekarang mentargetkan tanggal 9 Januari kita selesai untuk R3P, rencana rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana. Dan mudah-mudahan insya Allah sehingga ke depan kita akan melakukan pembenahan untuk seluruh Sumatera Barat. Nah, kita harapkan dengan selesainya R3P, kita sebetulnya 2026 ini bisa dilaksanakan, apalagi dampak tahun 2024 yang lalu, ini 2025 belum terlaksana secara baik. Nah, maksud itu kita harapkan ini juga terlaksana, sehingga untuk percepatan ini kita harapkan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden dan kemudian juga Bapak Menteri Keuangan yang akan mengembalikan dana TKD kita. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi modal kita dalam rangka untuk merehabilitasi rekonstruksi sesuai dengan kewenangan kita. Kita akan nanti kementerian, lembaga, dan kemudian provinsi dan kabupaten kota. Dalam kasus itu butuh dukungan anggaran dari pusat, sehingga dalam waktu yang bersamaan bisa bekerja, sehingga akan ada percepatan. Kalau seandainya tidak demikian, maka kami yakin ini akan lambat. Dan terbukti apa yang sudah tahun 2024 terlaksana, dan ini baru 2026 gitu. Jadi butuh waktu yang cukup panjang. Sementara potensi bencana itu juga tetap menghantui kita. Nah, dalam hal ini kita harapkan ada pembicaraan khusus antara
kita di suku provinsi dengan kementerian ke depannya, sehingga ini akan bisa berjalan dengan sebagaimana apa yang kita harapkan. Oke, Pak Gubernur, sejauh ini kendala terbesar untuk percepatan pemulihan apa saja? Kalau untuk pemulihan dalam tanggap darurat dan kemudian juga untuk beberapa bulan ini, insya Allah ini akan berjalan lancar, ya, karena memang ini sudah dikomitmenkan oleh dari kementerian. Kalau untuk Huntara kan ada BNPB, kalau Huntap itu adalah Kementerian Perumahan. Insya Allah besok Menteri Perumahan akan mulai. Nah, yang kita harapkan ini untuk rehab rekon, ya, yang itu butuh dukungan anggaran yang cukup banyak. Dan mudah-mudahan dana yang sudah disampaikan oleh Kepala BNPB pada kesempatan yang lalu itu ada sebanyak 62 triliun, itu lebih kurang. Mudah-mudahan ini akan mulai dikucurkan tahun 2006 ini, ya, sehingga kita bisa segera untuk percepatan pembangunan. Itu makanya kita selesaikan R3P kita. Nah, dengan selesai R3P maka ini akan menjadi pengalokasian anggaran, sehingga kita akan segera bisa laksanakan. Oke, kalau di Aceh, Pak Murtala, fokus utama untuk kemudian mendorong percepatan pemulihan, baik itu target jangka pendek dan juga target jangka panjang, apa yang telah dipersiapkan? Kita juga menyiapkan data-data yang dibutuhkan, yang seperti dikatakan oleh Pak Gubernur tadi, menyiapkan data tentang Huntara, untuk Huntap dan segala macam yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tapi kita sekarang sedang tentang bagaimana memikirkan keberlangsungan pendidikan anak-anak kita, karena luasan kita yang terkena itu kan sangat luas di Aceh. Jadi anak-anak sampai sekarang ini pemulihan sekolah itu kan belum terjadi dengan baik. Saya tadi di Tamiang, besok juga akan ada relawan dari seluruh ASN pemerintah Aceh, sebagian besar akan turun ke daerah-daerah bencana untuk membantu memulihkan fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan lain sebagainya. Tapi yang paling pokok adalah pemerintah Aceh juga sedang menyusun tentang rencana pemulihan ekonomi masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah pusat tentang bagaimana supaya masyarakat kita yang korban bencana ini dapat pulih kembali, punya pekerjaan dan penghasilan, terutama pada pembersihan lahan pertanian, lahan tambak, dan sumber-sumber ekonomi lain seperti pasar. Menurut kami ini adalah jalan yang paling yang harus menjadi prioritas supaya tidak menimbulkan bencana baru akibat terpuruknya ekonomi masyarakat. Maka kita berharap dengan pernyataan pemerintah pusat, entah itu berbentuk jaduk yang 8 juta atau yang yang diberikan entah berapa per jiwa itu segera dicairkan supaya ekonomi kita bergerak, masyarakat UMKM bergerak, masyarakat juga tidak lagi stres karena ketiadaan penghasilan mereka. Masyarakat kita itu yang cenderung kan amat tidak terlalu suka dengan misalnya menunggu daripada bantuan-bantuan itu, sebab hari-hari mereka kan tidak bekerja sekarang ini. Jadi dengan adanya pemulihan infrastruktur, pemulihan pasar-pasar, dan membuat apa saja yang sumber-sumber ekonomi mereka bisa hidup, ini yang sedang didorong. Dan tentu saja pendidikan anak-anak kita yang sedang kita dorong supaya pemerintah pusat juga punya titik fokus di sini, begitu. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Joko. Pak Joko, kalau dari BRIN sendiri untuk target jangka pendek dan juga jangka panjang apa yang akan dilakukan? Ya, tentu jangka pendek kami akan terus support ya, terutama BNPB untuk tanggap bencana dan seluruh kementerian lembaga. Dan jangka panjang kami akan concern fokus membantu rekonstruksi ya, dengan menyediakan data satelit resolusi tinggi, melakukan analisis dan sebagainya. Dan kami di BRIN mendapat tugas juga untuk melakukan mitigasi bencana ke depan ya, belajar dari bencana yang ada sekarang, jangan sampai nanti terulang kembali dan menimbulkan korban yang besar di masa depan. Oke, itu yang kemudian difokuskan oleh BRIN ke depannya. Terakhir saya mau ke BNPB, Pak Abdul, sejauh ini BNPB untuk kemudian mewujudkan percepatan pemulihan, koordinasi dengan pemerintah daerah sudah seperti apa, Pak? Ya, proses yang berjalan itu sama di 3 provinsi ya.
Seperti tadi disampaikan Pak Gubernur, saat ini di Sumatera Barat, tim BNPB bersama pemerintah daerah itu menyusun dokumen R3P, Rencana Pemulihan Pasca Bencana. Ini akan menjadi buku putih, akan menjadi dasar nantinya pencairan keuangan dari Kementerian Keuangan yang sudah disampaikan sekian triliun. Artinya dalam R3P ini tidak hanya pemulihan fisik, pemulihan sosial, jaringan infrastruktur, dan semua aspek yang berkaitan dengan penataan dan pembangunan kawasan yang baru. Termasuk di dalamnya tadi yang disampaikan atensinya Pak Murtala, pendidikan, kemudian juga hal-hal lain yang semua aspek yang nantinya akan dibangun kembali itu harus tertuang di R3P. Di Aceh sendiri ini juga sedang berjalan, kemudian demikian juga di Sumatera Utara. Dan untuk dukungan-dukungan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk sementara waktu sampai nanti huntap terbangun dan aktivitas ekonomi kembali pulih, ini juga sudah berjalan kita lakukan dengan pemerintah daerah. Artinya seperti contoh untuk warga yang nantinya akan menghuni Huntara, ini sudah ditetapkan melalui SK pemerintah daerah yang berdasarkan dari data by name by address korban yang diverifikasi dengan data Dukcapil, sehingga penentuan siapa yang nanti akan ke Huntara, kemudian siapa yang mungkin tidak ke Huntara, tetapi tadi disebutkan singgah atau menetap sementara di rumah kerabat, saudara, dan lain itu juga akan diberikan dana tunggu hunian namanya. Ini juga sudah diusulkan oleh pemerintah daerah. Untuk Sumatera Barat itu sudah 7 kabupaten kota yang bupatinya sudah menetapkan SK masyarakat calon penerima manfaat, baik itu Huntara dan DTH. Sumatera Utara itu sudah 5 kabupaten kota, dan Aceh itu sudah 7 kabupaten kota. Jadi mekanismenya ini memang dari bawah, bottom up ke bawah ke atas, karena pemerintah daerah lah yang paling mengetahui kondisi masyarakat saat ini, dan berdasarkan data yang sudah kita validasi dengan data Dukcapil, sehingga nanti pada saat masyarakat akan mendapatkan hak-haknya ini sudah tidak ada lagi permasalahan-permasalahan, misalkan harus ada KTP, harus ada KK, karena semuanya sudah divalidasi dan diverifikasi dari kecamatan hingga saat ini dengan langsung menggunakan data biometrik yang ada di Kemdagri yang kita sudah gunakan di data Dukcapil. Jadi ini kita harapkan prosesnya bisa berjalan cepat, dan tentu saja ini kesigapan dari pemerintah daerah pun, kerjasama dari pemerintah daerah pun, ini kita harapkan bisa bersama-sama dengan kita agar nanti SK-SK penetapan warga penerima manfaat ini bisa segera kita selesaikan, yang nantinya akan menjadi dasar pencairan dari keseluruhan hak-hak masyarakat yang terdampak. Oke, tentu kita berharap percepatan pemulihan bisa berjalan sesuai dengan target. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Murtala, terima kasih Pak Abdul sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.